Cucu Nabi SAW yang hadir di dalam majelis ini, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, wa akhussuhum, terkhusus untuk sahibul majlis Al-Habib Abdul Qadir bin Zain Al-Jufri. Semoga Allah Ta'ala senantiasa berikan kebahagiaan kepada beliau, kesehatan badannya, lancar rezekinya, bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tadi sudah diceritakan oleh Kiai Haji Abdul Ghafur tentang bagaimana bentuk seseorang di dalam mencintai Nabi Muhammad SAW. Banyak ekspresinya di dalam mengungkapkan cinta kepada Nabi, banyak ekspresinya. Yang beliau ceritakan tadi tentang bagaimana keadaan sahabat di dalam mencinta Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, pantas kalau sahabat itu cinta ke Nabi Muhammad, pantas hadirin, karena setiap hari bertemu dengan Nabi Muhammad, setiap hari duduk bersama Nabi Muhammad, setiap hari melihat Nabi Muhammad secara langsung, setiap hari bermuamalah dengan Nabi Muhammad. Punya masalah, ketuk pintu Nabi Muhammad. Ada pertikaian di rumahnya, lari kepada Nabi Muhammad, memandang wajah Nabi Muhammad. Maka mereka wajar ketika mereka itu sangat cinta kepada Nabi Muhammad dan membentukkan ekspresi cintanya dengan berbagai macam cara. Makanya kata Imam Ali karramallahu wajha man ra'ahu badihatan haba, sama orang yang melihat kepada Nabi Muhammad awal kali ketemu Nabi Muhammad pertama kali, itu mereka akan merasakan kewibawaan daripada Nabi SAW. Wa man ra'ahu ma'rifatan ahabba, siapa orang yang cinta kepada Nabi, yang melihat Nabi Muhammad sudah dalam keadaan kenal, maka apa hadirin hasilnya? Dia akan semakin cinta, semakin cinta, semakin cinta. Karena begitu melihat Nabi Muhammad itu gak ada bosannya. Setiap memandang wajah Nabi bakal akan hadir lagi keindahan yang baru. Hadirin rahimakumullah. Lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Satu waktu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pamit kepada Nabi, ya Rasulullah, saya pamit ya Rasul, mau pulang sebentar saja. Kenapa Abu Bakar? Saya perut lapar ya Rasul, saya mau pulang sebentar saja untuk makan ya Rasul. Pulang Bakar, makan. Kamu jangan mencontoh aku. Kalau aku ini yang ngasih makan Allah, yang ngasih minum Allah, kamu pulang Bakar, makan. Maka Sayyidina Abu Bakar pulang. Begitu sampai ke rumah itu Sayyidina Abu Bakar disuguhkan makanan, hadirin rahimakumullah. Maka ketika akan diangkat makanan itu, akan sampai ke lisan mulia Sayyidina Abu Bakar, gak jadi Sayyidina Abu Bakar mikir, kok bodoh, hanya demi sesuap makanan ini saya akan meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Ditaruh lagi nasinya, ditinggalkan makanannya, lari lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Semakin bertemu, semakin cinta, semakin cinta. Makanya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka itu ketika wafat Nabi Muhammad mabuk kepalang hadirin. Orang muridnya Habib Ali Al-Habsyi saja ketika ditinggal wafat oleh Habib Ali Al-Habsyi, mereka mengatakan, loh ternyata saya di dunia saat bersama dengan Habib Ali lupa dengan bensin naik, beras naik, semua itu gak peduli. Kenapa? Saking nikmatnya duduk dengan guru. Para sahabat begitu ketika duduk dengan Nabi Muhammad, mereka lupa dengan hal di luar Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, kita diadakan majelis maulid seperti saat ini, tujuan utamanya kita perlu untuk mempelajari hakikat daripada maulid. Karena likulli haqqin haqiqah. Setiap kebaikan itu ada hakikatnya hadirin. Panjenengan sholat, nopo hakikatipun sholat itu nopo? Wajib panjenengan tahu sehingga manfaat daripada sholat itu bisa didapat. Anha anil fahsya'i wal munkar. Hakikatnya sholat itu untuk membentuk karakter mukmin sejati, sehingga meninggalkan segala macam bentuk
maksiat, sehingga meninggalkan segala macam bentuk kemungkaran. Diperintah untuk sholat. Puasa apa? Hakikatnya adalah untuk menahan hawa nafsu. Haji apa? Hakikatnya adalah untuk mujahadatun nafas. Banyak sekali hakikat daripada kebaikan. Itu yang perlu digali, hadirin rahimakumullah. Seperti saat ini kita menghadiri maulid. Mungkin ada yang usia 20 tahun, berarti masuk ke bulan maulidnya 20 kali. 30 tahun masuk ke bulan maulidnya berarti 30 kali. 40 tahun 40 kali. 50 tahun 50 kali. 60 tahun 60 kali. Pertanyaannya, sudahkah kita dapat hakikat daripada maulid Nabi Muhammad SAW? Tadi yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Ghafur itu bukan hanya dongeng, hadirin. Itu memantik rasa cinta dari diri kita. Panjenengan mantuk saking niki majelis semakin kapan ya kepanggil sama Nabi Muhammad SAW. Kapan ya saya tidur kemudian di dalam tidur saya bisa mimpi ketemu Nabi. Itu yang berusaha untuk beliau sampaikan kepada kita. Sampai dipancing ben sampean tahanan kalian Nabi Muhammad. Ben sampean semakin besar keinginannya untuk jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Itu hakikatnya maulid. Bukan hanya euforia. Bukan hanya euforia. Oh, bulan maulid, adakan maulid, sediakan suguhan yang banyak, hadir, mewah-mewahan majlis. Bukan itu, hadirin. Hakikat maulid, setiap panjenengan hadir ke dalam satu majlis, dibaca di dalamnya tentang sejarah Nabi Muhammad. Tujuan utamanya panjenengan pulang semakin cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, makanya di dalam maulid itu diceritakan tentang sejarah-sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penceramahnya pun menyampaikan tentang Nabi Muhammad, biar semakin kenal. Karena orang itu kalau sudah semakin kenal nanti akan semakin cinta. Kalau sudah semakin kenal, semakin cinta, ketika sudah mencintai Nabi Muhammad, maka ibadah itu menjadi ringan. Melakukan apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala itu menjadi ringan. Kenapa? Karena dasarnya sudah mahabbah. Contoh Pak, panjenengan kerja, budal jam itu wajib mantuk jam 4 sore atau jam 5 sore. Kata juragan, kalau kamu berangkatnya telat, pulangnya lebih dulu, maka gajimu akan saya potong. Sehingga seorang suami karena bekerja atas dasar cinta untuk istrinya, untuk anaknya, nek kerja apa sing apik tak bakak nang anakku. Bojomu jaluk lambi, apa sing apik tak tukokno, misalkan begitu. Maka apa? Berangkat dia bekerja, gak peduli hadirin dengan keadaan badannya. Bah panas, bah hujan. Bahkan meskipun badannya sakit, tetap dikerjakan. Kenapa begitu? Atas dasar cinta kepada istri dan anak. Nah, kita juga begitu seharusnya di dalam keseharian kita. Ibadah segalanya ini menjadi mudah ketika kita melakukannya atas dasar cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan cinta kepada Nabi Muhammad syaratnya harus kenal dengan Nabi. Kenapa? Karena kita sudah gak bisa melihat wujud Nabi. Tadi saya bilang, sahabat cinta ke Nabi begitu karena setiap hari ketemu Nabi, Pak. Bahkan sampai sahabat itu mereka merelakan nyawanya, hartanya untuk Nabi Muhammad. Loh, setiap hari ketemu dengan Nabi Muhammad. Nah, kita yang gak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad, membentuk cinta dari dalam diri kita kepada Nabi Muhammad dengan menghadiri majelis seperti ini, mendengarkan sejarah tentang Nabi Muhammad, maka diingat, dipraktekkan dalam hati kita, dipaksa untuk kangen kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, al-mahabbah samratul ma'rifah. Jadi dikatakan kalau cinta itu adalah buah daripada ma'rifah. Ketika kita sudah ma'rifah bin Nabi, maka cinta nanti akan muncul hadirin. Makanya gak kaget ya, kalau sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, bahkan para ulama, para as-shalihin, mereka itu seolah-olah ringan saja, tiba-tiba tiap malam sholatnya 200 rakaat. Tiba-tiba tiap malam seperti Al-Habib Abdullah bin Usaid bin Tahir mempunyai rutinan hadirin tiap malam itu sholatnya 300 rakaat. Saat sakit didatangi sama anaknya, kali ini bapakku gak bakal sholat 300 rakaat karena sakit.
Karena selimutnya ini sudah ditumpuk, tinggal dipegang sama anaknya, panasnya tembus ke atas. Maka kata anaknya, malam ini bapak saya gak bakal sholat 300 rakaat. Subhanallah, di jamnya didatangi oleh anaknya, dilihat bapaknya sudah dalam keadaan sujud, dan dihitung saat itu sholatnya menjadi 200 rakaat dalam posisi sakit. Kenapa menjadi mudah? Karena sudah sangat cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, dia pernah mengatakan begini, di jannatin ma saqani min wasfiha illa kaunil hibbi fiha khayyama. Dia bilang begitu, surga itu sedikit pun tidak menarik aku untuk ingin masuk ke dalamnya. Gambaran-gambarannya, sungai yang terbuat, yang ada air susunya, madunya, bidadarinya, itu tidak memikatku untuk masuk ke dalam surga. Yang memikat aku untuk masuk ke dalam surga, kenapa? Karena di dalamnya terdapat Nabi Muhammad SAW. Nah, terus berarti orang-orang melebut swarga niku hadirin rahimakumullah. Kenapa? Karena berharap bisa duduk bersama dengan Nabi SAW. Ja'far at-Tayyar oleh sebagian sahabat itu diceritakan oleh Nabi SAW, diceritakan dalam salah satu kitab sejarah, bahkan banyak diceritakan bahwasanya Ja'far at-Tayyar ketika ditenteng sama malaikat untuk masuk ke dalam surga, dia berontak, gak mau masuk ke dalam surga. Kenapa begitu? Sebelum memastikan bahwa surganya sama dengan Nabi Muhammad SAW. Karena harapannya mereka adalah duduk bareng dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini yang dimuliakan Allah, maka dari itu, ayo lewat majelis-majelis seperti ini kita bangkitkan rasa cinta kita kepada Nabi. Pulang dari majelis seperti ini, bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang diam malam hari di rumah, ngadep kiblat, kemudian wakrimil arwah minna biliqa khairil anami wa blighil mukhtar anna min salatin wa ngadep kiblat sendiri, munajat ke Allah, ya Allah muliakan mata saya untuk bisa ketemu Nabi Muhammad ya Allah. Amin. Pulang dari majelis ini semakin rindu kepada Nabi Rasulullah. Kapan saya bisa berjumpa dengan engkau ya Rasul? Ya Rasulullah, sebelum saya wafat ya Rasul, meskipun sekali minta hadir. Anfa'ani fid dunya sayyarani yauman. Kalau kita ketemu Nabi di dunia, kita bakal jumpa dengan Nabi nanti di akhirat. Ada hadis itu, man ahabba syai'an katsura dzikruh. Kalau kamu sudah cinta kepada sesuatu, akan sering kamu sebut. Kalau sudah sering disebut, biasanya datang ke mimpi hadirin.
Contoh panjenengan angan-angan kagungan griya sing owak. Selalu disebutkan rumah besar, cerita di sana rumah besar, rumah yang bagus. Kadang kebawa ke dalam mimpi punya rumah yang besar. Seharusnya begitu. Di mana tempat cerita tentang Nabi Muhammad? Ketemu siapapun, kalau Nabi nggak begitu. Oh Nabi itu begini. Oh Nabi kalau muamalah begini. Terus Nabi. Imam Busiri itu hadirin rahimakumullah, nangisnya itu sudah bukan seperti kita. Kalau kita ini nangisnya kan kalau rame-rame saja. Kalau kita ini kan nangisnya cuma kalau rame-rame. Kalau sudah sendiri itu kayaknya udah jarang sekali. Imam Busiri hadirin rahimakumullah, lihat, Azaz dadam anjara min muklatin tidak ini. Maka tajrid hadirin. Imam Busiri ngobrol dengan badannya sendiri. Ngobrol dengan badannya sendiri. Hei Busiri, kenapa kamu kok nangis? Sampai tangisanmu itu bercampur dengan darah. Nangis gitu ya hadirin. Itu namanya rindu. Sampai badannya pucat. Itu kalau kita baca di baijurinya, di sarahnya hadirin, digambarkan wajahnya Busiri itu sampai seperti telur melati, pucat. Saking seringnya oleh nangis. Kita kan nangis kalau tukaran ambil bocil. Tinggal minggat ambil bocil ini baru nangis. Hadirin yang dimuliakan Allah, para ulama seperti itu kenapa? Karena besar syukurnya. Cinta ke Nabi Muhammad, bersyukur mereka menjadi umat Nabi Muhammad itu syukur. Hadirin, kita itu gak pernah doa kepada Allah Ta'ala untuk jadi umatnya Nabi. Nanti panjenengan doa, ya Allah, takdirkan saya jadi umatnya Nabi Muhammad. Enggak hafal pernah. Tapi lihat bagaimana Allah Ta'ala memilih kita, hadirin rahimahullah. Allah Ta'ala takdirkan kita untuk lahir menjadi umat Nabi Muhammad. Gak pakai minta. Yang mana Nabi Musa alaihi salam ketika membaca di Al-Wah, Nabi Musa ini menemui sifat-sifat daripada umat akhir zaman. Apa kata Musa? Ya Allah, ajidu fil alwa, aku menemukan di Al-Wah ummatan marhumatan, umat yang sangat engkau manja ya Allah, jadikan mereka sebagai umatku. Apa kata Allah? Qala tilka ummatu Ahmad. Hei Musa, jangan mimpi, itu adalah umatnya Muhammad. Ya Allah, saya juga baca tuh di Al-Wah, ada seorang umat, ada sekelompok umat yang dia itu dimudahkan ibadahnya, dibesarkan pahalanya. Oh mudah Pak kita ini mudah. Kalau dibandingkan dengan umat zaman terdahulu, Bani Israel itu kalau badannya kena najis, dikongkon mulit di Allah Ta'ala Pak. Kulitnya kena najis, kulitnya ini kena najis, bukan dibasuh dengan air. Bani Israel harus dikupas kulitnya baru menjadi suci. Begitu juga pakaiannya, digunting dibuang, rambutnya digunting dibuang. Umat Nabi Muhammad gampang disiram, kalau banyu dia debu. Itu mudah. Bagaimana pahala umat yang amaru ummati ma baina sittin ila sab'in, 60 sampai 70 tahun umur indek, tapi ganjarannya luwih gede daripada umat yang usianya ratusan tahun hadirin. Bani Israel itu umurnya yang ada 300 tahun, 400 tahun, 900 tahun hadirin. Tapi nanti mereka semuanya itu masuk surganya setelah kita. Berkat siapa? Berkat siapa? Berkat siapa? Nabi Muhammad. Sangat dimudahkan. Umat zaman dulu, kalau mau tobat harus bunuh diri. Faktulu anfusakum. Hei Bani Israil, kalau kamu mau tobat, saya terima tobatnya. Syaratnya apa? Naik ke atas gunung dulu, loncat, mati, baru diterima tobatnya. Atau kamu bunuh diri dengan pisau, pokoknya mati, baru diterima tobatnya. Tapi lihat umat Nabi SAW. Cukup apa hadirin rahimakumullah? Ngakoni dosa, ojo baleni maneh, istighfar kayaumi waladathu ummuh. Langsung balasannya apa? Bagaikan baru saja dilahirkan
dari perut ibunya. Ata ibu minat danbil kaman la danbalah. Orang yang bertobat daripada dosa bagaikan tidak punya dosa sedikit pun. Khusus umat Nabi Muhammad, gak perlu bunuh diri, diberikan keluar biasaan, kemudahan. Hadirin rahimakumullah, ibadahnya gampang. Ibadahnya gampang. Bayangkan saking gampangnya sampai yang beri stok diganjar ke Allah Ta'ala. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyumnya wajahmu kepada wajah saudaramu dinilai sodako. Ibadah cap apa jadi memberi stok tiga ganjaran sodako. Saking nikmatnya menjadi umat Nabi Muhammad, ibadahnya ringan. Bahkan orang alimnya ini umat Nabi Muhammad kalau tidur daripada para ulamanya, tidurnya malaikat beristighfar untuk dia hari ini. Gak cukup di situ, panjenengan tadi berangkat ke sini, berangkat dari rumah, satu langkah, satu pahala ditambah, satu derajat ditambah, satu dosa dihapus. Berkat siapa? Nabi Muhammad. Syukur hadirin, syukur. Gak cukup di situ, ditambah lagi sama Allah Ta'ala siapa orangnya yang keluar dari rumah untuk thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu, taliban lil ilmi. Dia menuntut ilmu, keluar dari rumah hadirin, maka dia dicatat sebagai seseorang yang jihad fisabilillah hatta yarji. Maka panjenengan tadi dari rumah itu sudah dicatat sebagai mujahid sampai kapan? Sampai panjenengan pulang ke rumah hadirin. Kalau misalkan ditakdir wafat sekarang, kita ini ditakdir oleh Allah Ta'ala sebagai mati jihad fisabilillah. Amin. Perang zaman dulu itu repot hadirin, harus pakai pedang, berdarah-darah, meninggalkan istri, mengeluarkan biaya yang besar, anak ditinggalkan, takut genting hadirin perang itu. Tapi lihat kita menjadi umat Nabi Muhammad, hanya hadir majelis ilmu, Allah Ta'ala berikan kemudahan seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka sepantasnya bagi kita untuk selalu bersyukur karena kita ditakdir menjadi umat Nabi Muhammad. Bentuk syukurnya seperti apa? Cintai Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman begitu hadirin. Kalau kamu cinta kepada Allah Ta'ala, kita diperintahkan untuk mengikut Nabi Muhammad. Makannya nyontoh Nabi Muhammad, jalannya nyontoh Nabi Muhammad, cara bicaranya mencontoh Nabi Muhammad, kepada yang lebih tua contoh Nabi Muhammad, kepada istri contoh Nabi Muhammad, kepada anak Nabi Muhammad, semua di pasar Nabi Muhammad, di kantor Nabi Muhammad, di masjid Nabi Muhammad, semua prakteknya adalah Nabi Muhammad. Kalau memang cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, umat zaman sekarang ini krisis cinta kepada Nabi, krisis cinta kepada Nabi. Maksiat di mana-mana, mudah sekali berbuat. Kenapa? Krisis cinta. Makanya sampai Ja'far At-Tayyar itu hadirin rahimakumullah, darabahu Rumiyan, sama Rumiyan itu ditusuk 70 kali toknah daripada tombak, semuanya ada di depan hadirin. Gak mundur sekalipun. Kenapa begitu? Atas dasar cinta, sehingga sakit pun gak beliau rasakan hadirin. Sab'ina toknah itu di Fathul Bari dikatakan. Sab'ina toknah, 70 kali tombakan ditusukkan hadirin. Dan semuanya ada di depan. Kita gak perlu begitu. Saat ini kita berusaha untuk menjadi seseorang yang keseharian kita paksakan hadirin. Harus dipaksa. Kalau gak dipaksa gak bisa. Apa kata Imam Busiri? An-nafsu katifli tumilhu syafa'ala hubir radha'i wa'in taftimhu yan fatimi. Ya, nafsu itu bagaikan bayi yang kudu disapih, kudu dipaksa. Kalau gak disapih ya bakal nyusul terus. Sakit, saya punya puting bed karena sudah tidak disusu lagi, harus ditahan. Kalau nggak begitu anakmu nyusu terus.
Anaknya sakit dan gak mau makan, gak mau minum karena gak terbiasa minum air susu. Harus dipaksa. Kalau gak begitu bakal nyusu terus sampai aduh panas. Paksa. Begitu kita hari ini. Untuk cinta Nabi itu perlu dipaksa. Perlu dipaksa. Sehingga keseharian kita hanya meliputi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, para sahabat, para ulama mencintai Nabi, berharap untuk masuk surga itu cuma pengen bisa kumpul dengan Nabi yang lama hadirin. Orang itu kalau masuk surga seperti pengantin tuh, pengantin baru. Malam pertama itu yang diarep-arep bukan kamar pengantinnya, Pak. Bukan apa namanya dupanya. Bukan ke arep-arep kasore. Yang diharapkan siapa? Istrinya, istri yang baru nih. Yang diharapkan adalah istrinya. Kalau bukan kamar pengantin, jangan bojone kayak apa? Pengantin lagi itu begitu dibawa masuk ke dalam kamar, yang diharapkan adalah untuk bertemu dengan istri. Begitu kita juga. Ketika kita sudah cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ditanya untuk masuk ke dalam surga itu bukan berharap untuk kumpul dengan bidadarinya, tapi kita berharap untuk bisa kumpul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kita semua menjadi pecinta Nabi Muhammad. Semua yang hadir di sini, yang di depan, yang di belakang, tidak berdiri dari tempat ini kecuali Allah Taala takdirkan. Amin. Kamu keluar dari tempat ini sebelum matimu bermimpi bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allah Taala tulis kamu yang hadir majlis ini, tidak satu pun keluar dari tempat ini kecuali Allah Taala takdirkan sebelum matimu bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin ya Allah. Kita minta kepada Allah dengan berkat para kiai, dengan berkat para habaib yang hadir saat ini, dengan berkat majlis maulid, dengan berkat sejarah tentang Nabi Muhammad yang dibacakan di dalam tempat ini. Amin. Allahumma ya Allah, takdirkan kami menjadi pecinta sejati Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Jadikan Nabi Muhammad yang utama di hati kami. Amin. Jadikan Nabi Muhammad SAW yang paling utama bagi kami. Tiada yang lain selain Nabi Muhammad. Tiada lain di hati kami kecuali Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma ya Allah, jangan kau takdirkan kami hanya menjadi pecintanya, tapi takdirkan kami juga untuk dicintai oleh Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin ya Allah. Bukan hanya mencintai tapi dicintai oleh Nabi Muhammad. Bukan hanya mencintai tapi dicintai oleh Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah. Bukan hanya kami, istri kami, anak-anak kami, semua. Hadirkan mereka semua untuk berjumpa Nabi Muhammad, bertemu dengan Nabi Muhammad, sehingga